Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kusuma dengan NIM 1903369. Di sini saya akan memaparkan materi bencana petir pada listrik statis dengan mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Petir adalah fenomena alam yang sangat indah pada musim hujan yang ditandai dengan adanya kilatan cahaya sesaat di langit serta diikuti suara menggelegar yang biasa kita sebut dengan gemuruh. Kecepatan kilat sama dengan kecepatan cahaya pada udara, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan kecepatan suara pada medium atau perantara udara, yaitu 340 meter per sekon. Dalam ilmu fisika, petir merupakan fenomena cahaya yang dihasilkan dari tenaga listrik alam yang terjadi antara awan atau awan dengan tanah. Petir bisa kita analogikan sebagai kapasitor raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan, yaitu bisa lempeng negatif atau lempeng positif, dan lempeng kedua adalah bumi yang dianggap bermuatan netral. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan potensial antara awan dan bumi atau awan dengan awan lainnya. Terdapat dua teori yang mendasari petir. Yang pertama yaitu proses ionisasi. Di sini, petir merupakan peristiwa alam yaitu proses pelepasan muatan listrik atau electric discharge yang berlangsung di atmosfer. Hal ini disebabkan adanya penimbunan ion bebas negatif dan positif di awan. Dihasilkan ion listrik oleh gesekan antar awan, dan juga terjadinya ionisasi ini disebabkan oleh adanya perubahan bentuk air dari cair menjadi gas atau sebaliknya, bahkan padat atau es menjadi cair. Yang kedua yaitu gesekan antar awan. Awalnya, awan bergerak searah dengan angin. Selama proses awan tersebut bergerak, mereka saling bergesekan. Dari proses inilah lahir elektron bebas yang mengisi permukaan awan. Proses ini secara sederhana dapat disimulasikan pada penggaris plastik yang digesekkan pada rambut, sehingga penggaris ini dapat menarik potongan rambut. Pada petir terdapat kuat medan listrik, yang mana dapat kita rumuskan menjadi E itu energi listrik sama dengan K per K dikali Q per R kuadrat. Lalu terdapat potensial listrik. Beda potensial suatu muatan listrik pada suatu titik di sekitar muatan dinyatakan sebagai potensial absolut atau disebut dengan potensial listrik. Potensial listrik, muatan listrik Q pada jarak titik dari muatan dapat kita rumuskan menjadi V sama dengan K dikali Q per R. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa potensial listrik dapat dinyatakan dalam bentuk kuat medan listrik, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. R kuadrat itu kita pisah menjadi 1 per R, Q per R-nya kita ganti dengan V, sehingga E sama dengan V 1 per R. Lalu kita dapatkan V sama dengan E dikali R, di mana Q adalah muatan lidah petir dengan satuan kolom, dan R adalah jangkauan sambaran dari awan ke udara dengan satuan meter, dengan K yaitu konstanta. Bencana petir dapat menyebar sebuah rumah yang dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa berjatuhan. Ketika petir menyambar sebuah rumah atau suatu benda yang berada di bumi dengan tegangan tertentu dapat menyebabkan kerusakan. Nah, berikut adalah salah satu animasi ketika petir menyambar sebuah kota. Apakah teman-teman tahu bahwa di India hampir 2.500 orang
meninggal setiap tahunnya akibat bencana petir. Bencana petir ini sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal, beberapa bencana petir itu dapat menyebabkan orang meninggal dan merusak infrastruktur. Contohnya ketika sebuah pohon itu ketika sebuah pohon disambar oleh petir dan pohonnya tumbang, itu dapat menyebabkan kerusakan. Dan dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa semakin besar muatan listrik pada petir, maka semakin besar beda potensial antara awan dan bumi, sehingga semakin besar medan listrik yang terjadi. Jika medan listrik yang ditimbulkan melebihi kuat medan tembus udara ke tanah, maka akan terjadi pelepasan muatan listrik atau discharge. Pada saat itulah terjadi kilat atau sambaran petir. Hubungan antara besarnya arus petir dengan jarak sambar petir, yaitu semakin kecil arus petir yang terjadi, artinya jumlah muatan kecil, maka jarak jangkauan sambar juga pendek. Jika arus petir yang terjadi bernilai lebih besar, yaitu jumlah muatannya besar, maka jarak jangkauan sambar lebih jauh. Semakin besar muatannya, maka semakin besar beda potensial antara awan dan bumi, sehingga semakin besar medan listrik yang terjadi. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.